Bila datang seseorang belagak sok jagoan, petantang petenteng bikin ketakutan, berani mengejek kamu, bahkan mengancam kamu, sudah pasti dia sang pembuli. Hadapi dengan berani, jangan takut, atau laporkan saja pada polisi. Hari gini bukan zamannya bully-bully, harusnya kita Hari ini kita sudah melaksanakan pengabdian pada masyarakat bekerja sama dengan SDN 4 Gunung Sari. Alhamdulillah acaranya berjalan dengan lancar, dihadiri oleh 60 peserta dari wali murid kelas 5 dan kelas 6. Kemudian ada 13 orang guru di SDN 4 Gunung Sari. Kita membahas berkenaan dengan inovasi penanganan bullying dengan menggunakan media digital. Materi yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini berkaitan dengan pengertian bullying itu sendiri. Yang kedua, dari korban itu nanti seperti apa ciri-cirinya, lalu apa yang harus dilakukan oleh para wali murid ketika anak-anaknya itu selaku korban ataupun selaku pembuli. Yang diharapkan dari kegiatan ini semuanya untuk kegiatan bullying yang ada di SD Negeri 4 Gunung Sari itu tidak terjadi lagi. Unsil unggul, PBM PKM sukses. Penggunaan media digital yang memang bisa kita gunakan sebenarnya banyak. Hanya ya kalau untuk penggunaan aplikasi-aplikasi yang begitu berat, mungkin kita belum bisa merealisasikannya begitu ya di wilayah desa kita. Ya barangkali kita gunakan dan manfaatkan saja media digital yang memang biasa kita gunakan. Salah satunya adalah tadi yang sudah disampaikan, ada WA yang bisa ibu-ibu gunakan. Tadi saya sudah berkomunikasi dengan Bu Azma bahwasannya grup itu sebenarnya sudah banyak begitu ya. Jadi nanti sebagai bahan realisasi kita penggunaan media digital ini bisa kita dokumentasikan bagaimana cara membuat grup di WA. Kemudian nanti apapun permasalahannya, jika memang di antara anak-anak ibu mengalami salah satu tanda-tanda dari bullying di sekolah, itu bisa segera reaksi di awal gitu ya. Jadi jangan sampai istilahnya, betul sekali, istilahnya sudah terlanjur, sudah terlambat, sudah mengalami, mohon maaf seperti Pak Isan tadi, mengalami psikis trauma yang mendalam begitu ya. Jadi lebih baik diselesaikan di awal gitu ya. Nanti kita bisa dokumentasikan. Alhamdulillah ya bisa kedatangan para dosen ini tentang pembulian, karena ya salah satu anak saya ini pernah dari kelas pertama itu dari kelas 2, kelas 1 dia kelas 1 sampai kelas 3 lah nggak ini, kelas 4 sampai kelas 5 alhamdulillah tidak ada keluhan. Itu teh anak saya teh kan sakit, jadi bilang gitu ya sama temen-temennya itu, jadi dibilang gini, itu Zahra katanya bilang nah gitu ya. Ini mohon maaf ya semuanya, ini karena anak saya mengalami dan dia merasa tidak nyaman dari itu. 5 tahun yang lalu lah, ini memang ada kasusnya anaknya dibully lah katakan. Si orang tuanya langsung menegur langsung sambil emosi gitu, langsung ke anaknya gitu, sehingga anaknya ngadu lagi ke orang tuanya. Jadi yang dibully bilang ke orang tuanya, kemudian dia langsung negor, kemudian yang membuli lapor lagi ke orang tuanya, yang akhirnya jadilah jadi pertengkaran bukan hanya anak aja gitu, dengan orang tua juga. Nah, jadi
Bagaimana itu Kak, Pak dosen, untuk sekolah menanggulangi seperti itu? Untuk menjawab dan menanggapi ya, kan ada dua tadi, ada pertanyaan sama ada curhatan. Sebenarnya kalau misalkan apa yang dilakukan oleh Bu Nur itu mungkin sudah menjadi karakter dari orang tua, dan dari kita juga tidak bisa menyalahkan jika salah satu ataupun korban itu merupakan anak saya. Mungkin ada beberapa orang tua yang seperti itu, merupakan bentuk depresi, dan kita tidak menyalahkan gitu. Tetapi mungkin karena ini sifatnya itu tidak melibatkan satu ataupun dua orang saja. Kalau misalkan kita nanti bertindak gegabah dan sebagainya, itu nanti akan menimbulkan permasalahan yang baru seperti itu. Nah, sebenarnya hal yang sangat sederhana itu adalah kita harus menganggap semua teman-teman dari anak-anak kita itu juga merupakan anak-anak kita. Kalau anak-anak kita itu bertengkar, itu wajar atau tidak? Wajar kan? Nah, bagaimana cara ibu menyelesaikan masalah-masalah? Kalau misalkan mereka bertengkar, ya menasihati kan, tidak langsung menyalahkan atau memarahi kan. Nah, seperti itu. Ketika misalkan loh ya, kita tahu orang yang membeli darah, sebenarnya yang tadi saya tangkap itu sudah ada hal yang sangat menyimpang. Salah satunya ketika si anak ibu Bu Nur itu bilang, ternyata sih ada anak cowok ya yang bully kan. Nah, ada laki-laki itu langsung bilang, itu kan, itu wajar nggak kalau misalkan anak SD sudah paham kayak gitu? Itu berarti si anak yang tadi itu sudah menandakan dia itu berperilaku menyimpang dulu. Ada sesuatu yang salah dulu di sana. Harusnya ketika ranahnya SD, ketika kita bilang dan sebagainya, itu seharusnya normalnya itu nggak sampai ke sana, tetapi kok ke sana. Nah, berarti indikasi si anak ini, si pembuli ini pernah mengkonsumsi hal-hal yang sifatnya kayak gitu. Nah, sudah tahu kan secara tidak langsung. Nah, maka dari itu si pembuli ini juga tidak bisa dibiarkan. Kenapa? Karena tadi ya tandanya dia sudah paham konteks itu. Yang kedua, kalau misalkan dibiarkan, ketika dia nanti SMP ataupun SMA, malah lebih ke sesuatu yang sifatnya tidak kita inginkan. Mungkin kalau misalkan cuma dibiarkan, udah akur dan sebagainya. Nah, si pembuli ini malah yang dalam kemungkinan bahaya. Mungkin di sini kita tidak tahu apa yang dia lakukan. Sekarang saya tanya sama si wali murid yang tadi si konteksnya si pembuli tadi. Kapan dia paham konteks yang tersebut? Pasti kan pernah ya. Nah, kalau misalkan itu tidak dilanjuti, sangat rentan sekali ketika dia nanti umurnya sudah dewasa melakukan hal-hal yang sebenarnya asusila. Sebenarnya ini yang parah itu bukan si korbannya, pembulinya. Yang dalam tanda kutip itu yang harus diperhatikan si pembulinya, karena itu nanti ujung-ujungnya kalau misalkan sudah kejadian, orang tua bisa apa? Malu kan, jangan sampai. Nah, maka dari itu, dari Bapak Ibu semuanya, di sini semua teman-teman dari anak-anak kita semuanya, dan kita anggap anak-anak kita sama. Kalau misalkan ada permasalahan, silakan ditanyakan dengan bahasa yang santun dan sebagainya. Tetapi dari kita juga harus mengidentifikasi ranahnya itu seperti apa, untuk kejadian seperti apa. Kalau kejadiannya seperti itu, coba diidentifikasi dulu si pembuli ini kira-kira kapan dia kok paham maksudnya itu aku itu apa. Coba ayo. Nah, itu. Saya aja pahamnya itu waktu apa ya? Waktu S1 saya masih belum paham. Nah, padahal sosial media katanya sudah dikunci. Harusnya nggak paham dong. Masa dia lihat bapak ibunya dengan konteks yang benar? Kan nggak mungkin juga. Nah, maka dari itu, kalau sudah ada kayak gitu, coba diidentifikasi baik si pembuli maupun si korban. Kalau korban insya Allah sudah aman gitu. Nah, si pembuli ini apa kabarnya? Nah ini, apakah dia itu benar-benar sudah berhenti dengan hal yang seperti itu, atau dia itu malah lebih mendapatkan akses yang lebih dan sebagainya. Maka dari itu, dari kita tidak boleh membiarkan ketika permasalahannya selesai, akar permasalahannya belum tentu selesai. Maka dari itu, dari kita di sini berkumpul untuk mengantisipasi agar hal-hal yang menjadi akibat jangka panjangnya itu tidak terjadi. Makanya di sini ada judulnya mana?
Nah, di era society 5.0 itu maksudnya seperti itu. Salah satu faktor orang yang membuli ketika, karena dia konteksnya kan bercanda tadi, maksudnya kayak gitu, gitu. Nah, secara mungkin risih gitu. Itu maksudnya apa? Mungkin secara juga belum paham, tetapi diledekin. Nah, si pembuli juga nggak mungkin ledekin kalau nggak paham konteksnya. Emang kalau binatang bilangnya kan nggak? Nah, makanya dari itu. Nah, maka dari itu dari kita benar-benar harus identifikasi ibu. Nah, selaku guru lah ini. Sekarang peran guru berkaitan dengan hal tersebut. Kan kita paham yang namanya guru itu kan dididik, mendapatkan pendidikan. Salah satunya kalau misalkan di SD tidak ada BK, memang guru kelas nih. Nah, maka dari itu di sini memang guru yang hanya satu nih. Guru yang hanya satu di kelas. Tidak bisa disalahkan dengan berbagai permasalahan ke 34 murid. Saya garis bawahi. Ketika ada permasalahan, silakan ada kolaborasi yang aktif, baik dari orang tua maupun dari gurunya. Ketika ada permasalahan dan sebagainya, coba di WA. Kalau zaman dulu mungkin pas kelas 2 belum ada WA, sudah ada WA ya. Nah, coba dihubungi, intinya, Bu mohon maaf, kemarin kejadian seperti ini, dan nanti mohon diperhatikan untuk si dan lain sebagainya. Dan nanti dari gurunya akan menanggapi kira-kira persoalannya dan lain sebagainya. Nah, intinya permasalahan itu tidak boleh dari kita itu subjektif. Yang benar itu anakku, yang lainnya salah. Nah, itu nggak boleh. Karena apa? Semua anak-anak itu polos. Tetapi kan di sini kan kita tidak boleh hanya menyalahkan satu anak. Ya, karena tetap ya itu naluri alamiah seorang orang tua. Tetapi di sini kita sama-sama menjaga. Bullying, pembuli itu tidak selamanya dia itu juga beruntung. Karena apa? Dia itu aspek pola pikirnya sudah salah. Orang tahu dia itu dari temannya nangis, malah diejek. Kira-kira kayak gitu baik nggak? Ya enggak, harusnya pola pikirnya harus diubah agar nanti ke depannya dia menjadi tadi ya, anak-anak yang memiliki perilaku yang positif. Maka dari itu dari kita bersama-sama mengkomunikasikan setiap permasalahan-permasalahan itu jangan hanya pada dasar emosi dan subjektivitas saja. Ada peran guru, ada peran murid, ada peran wali murid. Semuanya harus berkolaborasi karena di sini ada kebijakan. Nah, nanti kebijakan yang berkaitan dengan itu, yang namanya anak itu tidak mungkin dikasih sanksi berat, tetapi dihabituasi dengan kegiatan bermain bersama, dengan dan sebagainya, agar dengan cara mereka berinteraksi dengan positif, mereka nanti akan memiliki rasa keterikatan, memiliki satu sama lain itu nanti akan berkembang seperti itu. Jadinya jangan sampai kita hanya melangkah satu pihak, tetapi kita harus benar-benar paham. Ini anak-anak dewasanya itu pengen jadi apa kelihatan. Jadinya kalau misalkan memang tadi ya konteksnya, nggak tahu kayak gitu, wah ini harus diusut. Malah yang parah itu, menurut saya malah yang parah itu. Karena saat sekarang bukan cuma ini ya, seksualitas anak SD melakukan hubungan suami istri itu sudah sangat sering. Lebih-lebih di daerah yang dalam tanda kutip dari mereka main kemana dan sebagainya kita nggak tahu. Terus di SMP mereka seperti itu. Maka dari itu kita harus benar-benar bekerja sama dalam itu. Tidak bisa kita hanya tadi saya bilang kita selaku orang tua tidak bisa menjaga anak kita 24 jam. Perkenalkan, nama saya Ibu Nanin, Ibu wali kelas dari Faris Alvin Fauzi kelas 6. Saya mau bertanya, ya curhat dulu, bukan curhat. Enggak apa-apa, mau menyampaikan. Kan setiap orang tua pasti ingin melindungi anaknya. Kalau dari rumah mungkin kelihatan ya, tapi kalau dari luar, dia harus bisa melindungi dirinya sendiri. Saya sebagai orang tua belum pernah mendidik anak kamu gimana gitu ya. Saya pernah ngomong gini sama anak saya, kamu kalau ada orang yang kamu jangan pernah memulai pertengkaran atau apa gitu ya. Terus kalau kamu ada yang membuli, kamu diamkan saja. Tapi kalau kamu terus dibully
Ya udah cepet. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya dulu pernah jadi bully, itu berpengaruh. Terus saya aja dijitak terus. Setahun demi tahunnya terus saya dijitaknya. Kan kesabaran mungkin ada batasnya ya. Ya udah, tiba-tiba ya keluarlah emosi saya ya. Si orang itu yang sering menjitak saya itu saya tonjok gitu ya. Tiba-tiba, tapi saya udah pasrah, pasti ini orang bakal kembali bully saya, nonjok saya. Tapi saya tunggu-tunggu kok nggak balik. Makanya saya bilang begitu sama anak saya gitu. Yang jadi pertanyaannya, apakah saya salah gitu ya? Atau ada benarnya gitu? Jawabannya tadi salah atau benar ya, Pak? Ya, ada salahnya dan ada benarnya. Karena konteks satu, karena ibu masih SD ya waktu itu ya, atau karena SD ya, jadinya apapun yang dilakukan saya tidak berani menyalahkan gitu, karena kita kan belum paham. Yang kedua, dari anak-anak itu sebenarnya masih belum paham. Ketika saya diginiin, saya apa yang harus saya lakukan? Itu yang paling dalam tanda kutip. Itu anak-anak seperti itu. Ketika dia dibully, dia itu sebenarnya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Kalau misalkan sekarang banyak orang tua, makanya banyak orang tua di kota-kota, karena di kota Padang itu sering terjadi pembulian gitu. Banyak anak-anak itu disekolahkan di kelas karate, di kelas ya. Ada karate, ada renang, dan yang intinya fisiknya biar kuat seperti itu. Ujung-ujungnya itu nggak kayak gitu. Ujung-ujungnya pas mereka ikut kelas silat dan sebagainya, malah di kelas itu merasa dia itu paling kuat gitu. Maka dari itu benar-benar antara salah dan benar itu memang harus ada habituasi. Makanya dari kita ketika kita memiliki anak yang kategorinya itu masih kecil, masih SD ya, masih SD, anak-anak itu cara mendidiknya itu adalah dibiasakan. Dari kita harus benar-benar dibiasakan, jangan sampai memerintah. Intinya kalau misalkan dari kita pengen anak-anak kita rajin sholat dan sebagainya, kita mencontohkan. Kalau misalkan anak-anak kita pengen tutur katanya itu sopan, kita mencontohkan hal-hal yang sifatnya seperti itu. Belajar pun juga. Misalkan nak baca buku ini dan sebagainya. Kalau orang tua nggak pernah baca buku, nggak pernah anak itu baca buku juga seperti itu. Maka dari itulah kalau misalkan mendidik orang dewasa itu memaksa, makanya ada pondok pesantren. Nah itu nanti pembiasaan mereka itu benar-benar dipaksakan. Makanya pesantren itu jarang yang ada di SD, biasanya minimal itu SMP hingga SMA. Karena sifatnya kalau di pesantren itu agak ada unsur dipaksaan gitu. Tapi kalau misalkan sudah dibiasakan dan sebagainya, itu nggak masalah lah. Hal-hal yang terjadi di SD ketika mereka mohon maaf dijitak, itu insya Allah nggak sampai gagal otak. Jadinya kalau misalkan di SD untuk fisik dan sebagainya insya Allah masih bisa diminimalisir. Makanya dari guru-guru itu tidak boleh menyalahkan, oh kalau kamu jitak lagi kamu tak jotos dan nggak boleh kayak gitu. Tetap dikasih tahu, mak kalau misalkan kayak gitu nggak dan sebagainya gitu. Baik dari gurunya maupun dari pihak keluarga seperti itu. Apa yang saya terus kembali ke pertanyaannya, apakah itu salah dan benar? Itu sebenarnya kalau mereka bertengkar dan sebagainya itu hal-hal yang wajar dilakukan anak-anak. Tidak mungkin anak SD itu tenang kayak di Upin-Upin gitu. Nggak ada itu cerita kayak Upin-Upin itu nggak ada. Bener-bener lempeng aja, nggak ada. Pasti ada bertengkar, jitak dan sebagainya, itu hal yang biasa. Tetapi kebiasaan itu harus benar-benar diterapkan dan benar-benar harus ditegakkan, baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Nah kalau misalkan dari Bapak Ibu diusahakan untuk kebiasaan-kebiasaan anak-anak itu yang teratur. Contohnya mohon maaf ya, bangun tidur jangan sampai jam 6, jangan sampai jam setengah 7, usahakan itu jam 5, jam 4 dan sebagainya itu sudah dibiasakan. Pola makan dan pola tidur, karena aktivitas fisik itu mempengaruhi emosi anak juga. Dan kebiasaan tolong juga HP itu jangan sampai ketika dari Bapak walaupun sibuk-sibuknya, jangan sampai itu melebihi durasi yang telah ditentukan. Maksimal itu 1 jam, itu udah maksimal banget. Dan nanti waktu tidur mereka itu jangan sampai benar-benar sampai kemalaman dan sebagainya. Karena apa? Itu habituasi di SD itu benar-benar kayak gitu aja bisa masuk.
seseorang belagak sok jagoan, petantang petenteng bikin ketakutan, berani mengejek kamu, bahkan mengancam kamu. Sudah pasti dia sang pembuli